Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan bersama-sama menguatkan iman kita, membangun hidup kita supaya makin berbahagia. Ya, seperti kata pujian ini, dengan makin berbahagia, kita makin bisa memuliakan Tuhan dan juga melalui seluruh hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan selalu membuka banyak hal yang indah dalam hidup kami. Sehingga kami selalu punya alasan untuk berbahagia. Juga kami selalu merasakan penyertaan Tuhan. Sehingga kami juga selalu merasakan kebahagiaan akan kehadiran Tuhan. Kini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kekuatan dan pertolongan Tuhan melengkapi sukacita kami hari ini. Amin. Shalom sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersama dengan Kak Ino. Wah, halo gimana Kak Ino? Selamat pagi. Pagi Pak, baik Pak. Kak Ino ini guru sekolah minggu yang selalu aktif melayani. Tapi ngomong-ngomong dia banyak studinya ini. Studi di Atmajaya, lalu di UGM juga studi lanjut. Udah lulus semuanya? Sudah. Nah, puji Tuhan. Berbahagia juga ya kan? Iya, bahagia karena lulus. Ngomong-ngomong soal kebahagiaan, Kak Ino punya apa yang mau disampaikan soal kebahagiaan? Oh iya, ada sebuah renungan tentang kebahagiaan, tapi ala Petrus dan murid-murid Pak. Kebahagiaan ala Petrus. Iya. Nah, ini menarik ya. Dari mana Kak Ino bacaannya nih? Nah, sebelum lanjut ke pembacaan Pak, saya tuh pengen nanya satu nih ke Bapak dulu nih. Kira-kira Pak, ini terdengar sedikit skena dan indie, tapi memang ini pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Kira-kira Bapak dalam kehidupan Bapak bahagia apa enggak Pak? Saya berbahagia. Mantap, puji Tuhan. Berarti Bapak sama kayak Petrus dan juga murid-murid ketika mereka sedang dalam misi pelayanan dengan Yesus. Kalau misalnya di dalam perenungan saya melihatnya dari Matius 17 ayat 1 sampai 4. Jadi diceritakan bahwa suatu ketika Yesus dan juga para murid-murid mereka sedang ada di sebuah pegunungan. Bukan pegunungan, di sebuah gunung. Kita kalau bayangkan gunung di Israel, itu kan bentukannya itu kan batu-batu cadas ya Pak. Kalau misalnya kayak Gunung Merapi dan juga Merbabu mungkin ada tutupan. Tapi kalau misalnya di gunung di Israel, saya coba lihat searching di Google, itu bentukannya kan tandus, lalu banyak bebatuan cadas, keras dan segala macamnya. Dari situ kita sudah lihat bahwa itu tempat yang tough, yang sulit nih untuk didaki. Kemudian sampai di atas muncullah sebuah tanda kutip penampakan yang luar biasa, yaitu di sana muncul terlihat ada Yesus, kemudian dua nabi besar di sana, ada Musa dan juga Elia. Nah, yang uniknya sebenarnya bukan penglihatan tersebut. Menurut saya yang paling unik adalah ketika Petrus dan juga teman-temannya melihat kejadian tersebut. Kita lihat di ayatnya yang keempat, saya bacakan. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Kalau saya boleh mengandaikan, Petrus ini kan dia latar belakangnya kan dia seorang nelayan ya Pak ya. Dia seorang nelayan di atas gunung, tapi saking dia bahagianya, dia ingin membuat 3 tenda. Saya tidak habis pikir aja gimana caranya seorang nelayan di atas gunung mendirikan tenda. Itu kan kalau misalnya tidak bahagia yang sangat bahagia, itu kayaknya agak sulit untuk mendirikan 3 tenda tersebut. Lalu saya dalam perenungan saya bertanya kepada diri saya sendiri. Kira-kira kebahagiaan macam apa yang membuat Kak Ino ini mampu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa itu kepada Yesus? Lalu saya coba ngelis satu-satu Pak. Saya ngelis, yang pertama saya tulis kekayaan.
Kalau misalnya di umur saya kan lagi istilahnya lagi merangkak untuk karir ya Pak ya. Merangkak karir, saya berpikirnya kalau misalnya kekayaan apakah itu adalah kebahagiaan dari saya. Kemudian saya berpikir lagi, kayaknya kalau kekayaan ini tidak temporary, maksudnya dia hanya dapat hilang, dapat pergi. Kalau misalnya andai kata amin puji Tuhan saya kaya misalnya, amin misalnya kayak gitu, apakah kekayaan itu dapat membahagiakan saya? Belum tentu juga. Lalu saya berpikir lagi, apalagi yang kira-kira dapat membahagiakan saya di umur saya seperti ini? Kayaknya yang paling yang kepikiran saya adalah tentang mental health dan juga cinta, ya kan? Kalau misalnya di umur-umur milenial kayaknya itu kan. Tapi kalau misal mental health kayaknya di dunia sekarang yang sudah terbuka, kayaknya agak sulit untuk bisa tetap dalam mental health yang oke banget. Itu kalau misalnya tetap oke banget mental health yang seperti itu kayaknya agak sulit. Kemudian tentang cinta. Wah, cinta ini saya tadi pagi dapat satu quote yang bagus. Ternyata manusia itu, kita semua diciptakan Tuhan ini pasti pernah ada merasakan patah hati terhebat. Semua orang di sini kayaknya pernah merasakan hal tersebut. Dan itu kan berarti tidak ada bahagia yang permanen. Nah, tapi hari ini saya belajar di dalam perenungan saya bahwa saya mau belajar dari murid-murid bahwa kebahagiaannya mereka itu ternyata sederhana. Mereka tuh bahagia ketika mereka bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaannya. Nah, itu yang menjadi renungan saya. Apakah Kak Ino sudah berada di dalam kemuliaan Yesus bersama-sama dengan Yesus? Ternyata dari pengalaman saya, berpelayanan, kadang-kadang memang saya merasakan ketika saya lagi susah, lagi sedih, lagi dalam masa-masa tidak baik-baik saja, saya merasakan kayaknya Yesus tuh tidak ada. Tapi ternyata saya diingatkan di firman ini bahwa yang harus saya perhatikan itu bukan masalahnya, tapi Yesusnya dalam kemuliaannya yang membuat saya bahagia. Jadi pertanyaan lagi untuk teman-teman Morning Grace yang ada di rumah sekarang, apakah dirimu sekarang sudah berbahagia? Apakah dirimu sekarang sudah berada dalam satu tempat dalam kemuliaan bersama Yesus Kristus? Amin. Wah, luar biasa. Apakah kita semua sedang berbahagia? Bahkan ketika banyak persoalan dalam kehidupan. Nah, ini repotnya. Tadi Kak Ino kan bertanya dengan saya, apakah Pak Paulus bahagia? Saya pasti jawab bahagia dong. Oke. Tapi pertanyaannya kalau Anda kan dilanjutkan, apakah Pak Paulus sedang baik-baik saja? Nah, saya akan jawab, ya tidak selalu baik-baik saja. Oke. Tapi kembali bahagia dan tidak baik-baik saja kan seperti tadi Kak Ino mengatakan, gambarkan Petrus dan Yohanes, Yakobus di atas gunung tadi ya, yang terjal dan macam-macam tadi. Tapi yang penting adalah kesadaran dan perjumpaan dengan Yesus yang dimuliakan membuat dia Petrus merasa bahagia. Dan itulah yang membuat dia ingin melakukan sesuatu. Betul. Nah, karena itu mari sahabat Morning Grace juga Kak Ino, kita jadikan kebahagiaan bukan berdasarkan materi tadi atau kesuksesan segala sesuatu. Tapi bahagia kalau kita punya kesadaran bahwa Yesus yang mulia itu menemani kita, hadir dalam hidup kita. Dan tentu saja kita perlu melakukan sesuatu. Tidak perlu harus mendirikan tenda. Tapi kita perlu wujudkan dalam tenda kehidupan kan. Betul. Dalam keseharian kita. Supaya Yesus yang mulia itu dirasakan banyak orang melalui tutur kata, sikap, perbuatan, dan perilaku kita. Dan orang bahagia itu selalu menghadirkan Yesus yang mulia bagi orang-orang sekelilingnya. Orang yang bahagia itu tidak pernah berhenti. Pertama tadi mengalami Yesus dan juga membawa Yesus tengah kehidupan. Jadi walaupun kita punya banyak masalah, walaupun kita mungkin hari ini sedang patah hati, walaupun kita hari ini sedang mengalami banyak pergumulan, itu tidak mengurangi bahagia yang bersumber pada hubungan kita pada Tuhan. Amin. Itu bahagia ala Petrus tadi kan. Iya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana sahabat Morning Grace? Apakah kita bisa hari ini tetap bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, walaupun hidup kita tiap hari diterpa begitu banyak bencana, tantangan, kesulitan,
Jangan biarkan semuanya itu merusak kebahagiaan sejati, yaitu menghayati kehadiran Tuhan dan Bapa itu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami diingatkan untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan yang mulia itu dalam kehidupan kami. Dan kami ingin menularkan kebahagiaan demikian buat orang-orang sekeliling kami, supaya dunia ini juga berbahagia hari ini dan sepanjang hidupnya bersama dengan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ditujukan dan dibagikan bagi kebahagiaan dunia ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Mari kita dengan penuh keyakinan kita nyanyikan lagu ini.